Halo semua, kali ini kita bakal kupas tuntas ide-ide penting dari buku panduan Kristiani yang mendalam, mengenal hati Allah dan hatiku. Pernah nggak sih kalian kepikiran kemana ya kita harus cari jawaban buat pertanyaan-pertanyaan paling dalam di hidup kita? Nah, buku ini tuh ngajak kita melakukan sebuah perjalanan iman. Unik banget caranya, mulai dari Tuhan, terus masuk ke diri kita sendiri, dan akhirnya gimana cara kita ngejalanin hidup. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, jadi fondasi dari semua yang dibahas di buku ini itu adalah konsep keselamatan. Dan ini semua berawal dari satu pemahaman dasar banget soal kondisi kita sebagai manusia. Dan menurut buku ini, ayat inilah yang ngejelasin kenapa kita semua butuh sesuatu yang namanya penebusan. Oke, penebusan. Jadi gimana sih cara kerjanya? Nah, buku ini nunjukin kita ke satu ide utama yang luar biasa banget. Pengorbanan ini digambarkan sebagai bukti cinta paling besar yang tujuannya itu buat ngejembatanin lagi hubungan antara kita, manusia, sama Tuhan. Jadi intinya keselamatan itu bukan cuma sekedar percaya aja diam-diam. Kata buku ini tuh sebuah proses transformasi pribadi yang disebut dilahirkan kembali. Nah sekarang yuk kita lihat gimana sih transformasi ini sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Nah, setelah kita ngomongin soal yang ilahi, sekarang bukunya ngajak kita buat ngaca. Fokusnya pindah ke dalam diri kita, ke semua kerumitan dan perjuangan yang ada di dalam hati manusia. Buku ini bilang kehidupan batin kita tuh, wah, kayak medan perang yang gak ada habisnya. Di satu sisi, ada kebaikan. Tapi di sisi lain, ada kekuatan-kekuatan kayak kesombongan dan iri hati yang terus-terusan ngajak berantem. Nah, bagian ini nih yang menarik banget. Coba deh lihat perbandingannya. Buku ini nyebut kesombongan itu sebagai tipu daya diri, sesuatu yang ilusi. Sementara kerendahan hati, justru itu fondasi buat kita bisa bertumbuh. Dan ini dia nih, konflik batin lainnya yang gak kalah penting. Iri hati versus kesabaran. Iri hati itu dihubungin sama kekacauan, sementara kesabaran itu justru jadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan. Wah, kutipan ini bener-bener ngena banget ya. Nunjukin gimana pertempuran di dalam batin kita itu punya dampak nyata, baik ke fisik maupun ke jiwa kita. Oke, kita udah masuk bagian terakhir nih. Dari yang tadinya cuma ngebahas pemahaman, sekarang kita pindah ke tindakan. Gimana caranya semua prinsip tadi kita terapin di kehidupan sehari-hari, di hubungan kita sama orang lain? Jadi, menurut buku ini, apa sih rahasianya biar hubungan itu berhasil? Nah, buku ini ternyata punya jawaban yang spesifik banget, terutama buat satu hal yang krusial, milih pasangan hidup. Jadi, kelihatan banget kan poin utamanya? Buku ini benar-benar nekenin soal karakter dan seiman, atau keselarasan rohani itu jauh lebih penting daripada sekedar penampilan fisik, atau hal-hal lain yang sifatnya dangkal. Dan ternyata fokus ke karakter ini nggak cuma buat hubungan aja loh, tapi juga buat kepemimpinan. Menurut buku ini, jadi pemimpin sejati itu bukan soal jabatan atau kekuasaan, tapi soal gimana kita bisa kasih pengaruh yang positif. Buku ini ngasih tips bagus nih, terutama buat para pemimpin. Katanya, rasa hormat itu didapetin bukan dengan cara maksa atau nuntut, tapi dengan jadi contoh yang baik. Baik itu dalam omongan, kelakuan, maupun dalam iman kita. Dan pada akhirnya, semua pembahasan di buku ini tuh balik lagi ke satu ide utama. Apa yang kita pelihara di dalam hati kita, itulah yang bakal nentuin kemana arah hidup kita akan berjalan. Jadi ya, mulai dari usaha kita buat memahami hati Tuhan, sampai ke kewajiban kita buat ngejaga hati kita sendiri, buku ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungin. Oke, sampai sini dulu ya kupasan kita kali ini.